Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum Ekonometrika 2 ini akan digunakan software eViews sebagai software untuk melakukan salah satu analisis univariate time series, yaitu ARIMA. Ini adalah data yang akan digunakan untuk praktek ARIMA yang sudah disusun di Excel. Kita akan menggunakan data CPI atau Consumer Price Index Indonesia dengan tipe datanya adalah bulanan dari bulan Januari 2014 sampai bulan Juni 2019. Pertama, data ini bisa di-copy terlebih dahulu dari Excel bersamaan dengan nama variabelnya. Ya. Kemudian setelah di-copy, selanjutnya kita akan beralih ke eViews. Nah, selanjutnya di eViews kita mulai dengan klik Create a new eViews work file di sini. Ya, kemudian tipe datanya sudah betul time series yang ini, maka tinggal disesuaikan frekuensinya adalah bulanan, diganti ke monthly di sini, dan untuk start date dan end date-nya kita masukkan 2014 bulan pertama, tuliskan seperti ini 2014.21, dan bulan 2019 tahun 2019 bulan ke-6 atau bulan Juni. Lalu klik OK. Ya, maka ada 66 observasi yang tempatnya sudah disiapkan terlebih dahulu. Data yang tadi di-copy dari Excel bisa dimasukkan dengan klik Quick, kemudian empty group, ya, kemudian digeser ke atas, kita paste di atasnya. Oke, maka datanya sudah masuk di sini. Dan langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengecek plot dari data CPI ini, variabel CPI ini. Bisa langsung di grup ini klik view, kemudian dilanjutkan dengan klik grab, ya, atau untuk membuat grafik, kemudian dengan settingan yang awal langsung klik OK. Nah, ini adalah plot data dari variabel CPI, ya. Terlihat ada tren kenaikan dari awal 2014 bulan 1 sampai 2019 bulan ke-6. Ya, plot ini bisa kita simpan, ya. Pertama bisa kita klik freeze dulu, ya, untuk membuat plot ini sebagai objek yang terpisah. Lalu di bagian grab ini klik name, ya, untuk menyimpan plotnya. Misalkan diberi nama plot underscore CPI. Lalu klik OK. Ya, jadi ini plotnya sudah disimpan sebagai satu objek tersendiri. Nah, grup ini juga bisa di-close, ya. Nah, kita mulai dengan melihat atau melakukan uji stasionaritas dari variabel CPI ini. Ya, di work file ini CPI bisa diklik 2 kali. Ya, kemudian pada series yang muncul bisa kita lakukan pengecekan stasionaritas dengan klik view dan unit root test di sini. Ya, tipe tes yang digunakan adalah ADF atau Augmented Diffuller, dan dimulai dengan pada data level terlebih dahulu, ya. Klik OK, dan di sini bisa lihat bahwa dengan H0 atau 0 hipotesisnya adalah CPI memiliki unit root atau CPI ini tidak stasioner, ya. Oleh karena itu stasionaritas tercapai apabila hasil pengujian ADF-nya ini menunjukkan hasil yang tolak H0. Di sini bisa kita lihat p-value-nya adalah 0,5775, yang berarti bahwa kesimpulannya tidak tolak H0, atau yang berarti variabel CPI ini memiliki akar unit atau tidak stasioner. Oleh karena itu kita lanjutkan dengan pengecekan stasionaritas pada first difference-nya. Kembali klik view, kemudian klik lagi unit root test. Kali ini ganti levelnya menjadi first difference. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita lihat ada perubahan, ya. Pada data first difference-nya, kita lihat p-value-nya itu 0,0000, atau berarti tolak H0 yang menunjukkan bahwa variabel CPI ini sudah stasioner pada first difference-nya. Ya, dengan demikian, pada model ARIMA nanti kita sudah ketahui bahwa ordo I-nya itu adalah sama dengan 1. Oke. Setelah kita lakukan uji stasionaritas, kita juga bisa melihat melalui korelogram, ya. Jadi klik view, kemudian bisa diklik korelogram di sini. Misalkan kita lihat pada data level, lag-nya mungkin bisa diperpanjang, ya, menjadi 48. Lalu klik OK. Nah, di sini bisa dilihat salah satu ciri, ya, dari korelogram apabila data itu tidak stasioner pada CPI ini bisa dilihat AC-nya atau plot dari autocorrelation-nya ini itu memiliki pola atau penurunan yang lambat, ya. Sehingga ini mengindikasikan bahwa kemungkinan terdapat ketidakstasioneran pada variabel CPI ini.
Nah, coba kita cek korelogramnya kembali, tapi pada first difference. Lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat bentuk korelogramnya yang sudah berbeda. Dan informasi berapa nilai korelasi ini juga bisa mengindikasikan berapa ordo AR dan ordo MA yang akan dipakai. Ya, jadi di sini kita lihat sekilas bahwa informasi dari AR itu berapa ordonya bisa dilihat dari partial correlation, serta informasi berapa ordo MA itu bisa dilihat dari auto correlation. Di sini bisa diamati ya pada sampai leg keberapakah nilai PA korelasinya itu melebihi garis ambang batasnya di sini. Dan sekilas bisa kita lihat ya, partial correlation itu sampai leg kedua, atau berarti kemungkinan ordo AR-nya itu maksimal sampai 2 yang bisa dipertimbangkan, serta AC itu untuk mengindikasikan ordo MA itu dia melebihi garis sampai leg yang ketiga. Kemudian juga kita perlu mempertimbangkan juga kemungkinan adanya unsur musiman, ya. Mengingat di sini bahwa datanya ini adalah data bulanan, maka diduga pola musimannya itu akan berulang dengan siklus sekitar setiap 12 bulan sekali, ya, atau berarti pada leg 12 dan kelipatannya perlu kita perhatikan. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa pada leg 12 itu cukup tinggi ya, baik di auto correlation maupun di partial correlation. Jadi ini mungkin bisa dipertimbangkan bahwa kemungkinan ada musiman. Ya, kalau kita lihat lagi pada leg 24 itu sudah lebih kecil nilai korelasinya. Oleh karena itu, di eFuse juga ada perangkat atau fitur untuk membantu mengestimasi model ARIMA yang terbaik. Jadi tidak perlu mungkin dicobakan satu persatu dari yang paling sederhana 010 sampai yang lebih kompleks, tapi di eFuse ada fitur automatic ARIMA forecasting namanya. Itu bisa diakses, diklik pada seri ini, klik drop, kemudian ada automatic ARIMA forecasting. Nah, tadi informasi dari korelogram itu ya, ini bisa kita gunakan untuk sebagai informasi berapa maksimum yang bisa kita tetapkan di sini ya. Tadi differencing kita sudah tahu bahwa 1 karena dia sudah stasioner pada first difference. Ya, kemudian maksimum AR itu yang barangkali bisa dipertimbangkan adalah 2 ya, karena di sini dari nilai partial correlation-nya. Kemudian MA itu barangkali adalah 3 ya. Kemudian ada kemungkinan musiman ya, kita masukkan saja terlebih dahulu 1 pada maksimum SAR atau maksimum seasonal AR maupun 1 pada maksimum seasonal MA-nya. Lalu klik OK. Nah, di sini eFuse memberi pertimbangan atau alternatif bahwa model yang terbaik di sini adalah ARMA 2,0 dan 0,0 ya. Ini menunjukkan bahwa ordo AR-nya 0, ordo AR-nya 2, ordo MA-nya itu adalah 0, kemudian SAR dan SMA-nya masing-masing 0 ya. Tapi ini tentatif dan kita perlu juga cek apakah memang ini model yang terbaik ya. Nah, sebagai perbandingan terlebih dahulu ini bisa di freeze ya, kemudian ini selanjutnya disimpan, dan misalkan ini diberi nama adalah auto ARIMA untuk menunjukkan output dari fitur pemilihan secara otomatis tadi. Baik, nah selanjutnya coba kita cek ya pada model yang dimaksud ini bagaimanakah estimasi dari ARIMA-nya. Kita bisa klik quick kemudian estimate equation ya. Jadi kita akan menyusun persamaan ARIMA-nya di sini. Nah, kita bisa pertimbangkan ya. Yang pertama dimasukkan di sini adalah variabel dependennya ya. Jadi dependent variable di sini adalah difference dari CPI. Tuliskan D dalam kurung CPI seperti ini ya. Kemudian kita pertimbangkan tentu ada konstanta, tuliskan C. Nah, kemudian ada AR-nya sampai 2, maka ada AR1, AR dalam kurung 1, tuliskan seperti ini, kemudian AR2 ya. MA tidak ada, SAR, SMA juga tidak ada. Jadi coba pertimbangkan modelnya terlebih dahulu seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah model ARIMA yang disarankan dari fitur automatic ARIMA forecasting ini ya. Jadi ARIMA
210 sama dengan ya, karena 2 untuk AX, 1 adalah first difference-nya, dan 0 untuk MA, serta tidak ada seasonalnya di sini yang disampaikan atau yang diestimasi sebagai model AGMA terbaik. Nah, oleh karena itu, setelah kita peroleh ini ya, model AGMA 210 di sini ya, kita bisa lihat beberapa informasi bahwa convergence achieve, artinya tercapai konvergensinya. Ya, kemudian juga inverted air root ini mengindikasikan bahwa kondisi invertibilitasnya terpenuhi. Ya, kemudian untuk mengecek apakah ini residualnya ini sudah menyebar acak, kita bisa cek dengan view residual diagnostic, kemudian parallelogram Q statistiknya ya. Lalu klik OK. Nah, di sini tidak ada p-value yang signifikan ya, atau tidak ada p-value yang lebih kecil dari 0,05, serta tidak ada lagi PAC dari residual ya. Perhatikan ini adalah parallelogram dari residual yang melebihi garisnya ini, artinya sisaannya sudah bersifat acak. Ya, ini adalah model AGMA yang dipilih dari tadi fitur automatic AGMA forecasting tadi. Dan kita bisa simpan hasil estimasi ini dengan klik name di equation ini ya. Misalkan diberi nama sebagai AGMA 210 ya. Seperti itu ya. 2 untuk ordo AX, 1 adalah first difference-nya, dan tidak ada ordo MA di persamaan ini. Nah, selanjutnya kegunaan dari penggunaan AGMA ini adalah untuk melakukan forecasting atau melakukan peramalan ya. Nah, di sini saya ambil contoh, misalkan kita ingin meramalkan nilai CPI untuk sekian periode ke depan, ya, misalkan untuk 6 bulan ke depan dari bulan 7 tahun 2019 sampai bulan ke-12 atau Juli sampai Desember 2019. Nah, di sini untuk melakukan forecasting, pertama terlebih dahulu kita siapkan dulu wadahnya untuk memuat nilai dari forecasting tersebut. Ya, di work file utama ini ya, bisa di double klik pada kalimat atau kata range ini ya. Kemudian kita perpanjang sedikit end date-nya ya untuk memuat nilai forecasting yang tadi. Misalkan kita ingin melakukan forecasting selama 6 periode ke depan, maka end date-nya itu ditambahkan 6 periode. Sebagai contoh di sini saya ganti menjadi 2019 M12 ya. Ini penulisan lain dari frekuensi data bulanan. Selain titik 2 juga bisa dengan huruf M seperti ini. Lalu klik OK, ya, lalu klik Yes. Oke, nah ini adalah kita sudah siapkan terlebih dahulu wadah untuk menampung nilai forecast-nya tersebut. Nah, forecast bisa dilakukan ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan pada equation ini ada menu namanya forecast di sini. Klik forecast tersebut ya. Ya, kita akan meng-forecast variabel apa ya dari CPI tentu saja. Nah, kemudian masukkan area yang akan di forecast itu pada forecast sampel ya. Maka di sini tuliskan ini ada 2 titik ya. Ini adalah titik awal dan ini adalah titik akhirnya. Masukkan titik awalnya adalah dari tahun 2019 bulan ke-7 ya. Kita akan meng-forecast selama 6 bulan sampai 2019 M12 ya. Kemudian apa saja yang nanti akan dimunculkan ya, bisa kita tuliskan. Ada yang wajib tentu adalah hasil forecast-nya tadi akan dimuat ke dalam variabel yang namanya apa. Ya, di sini diilustrasikan adalah CPIF. Ya. Standar error ini juga opsional, tapi bisa kita tambahkan di sini. Misalkan ingin ditampilkan juga prediksinya, ketikkan saja SEF di sini. Namanya ini bisa kita tentukan ya. Saya beri nama saja SEF di sini. Lalu klik OK. Nah, ini kira-kira adalah forecasting dari nilai nilai IHK atau CPI selama 6 bulan ke depan dari terakhir observasinya. Ya, kemudian ini ada garis putus-putus adalah plus minus 2 SE ya. Nah, kalau kita ingin membuat plot keseluruhan ya dari data aktual kemudian disambungkan dengan data dari forecast-nya ini ya, kita bisa tambahkan di sini terlebih dahulu ya. Biasanya forecasting ini ada tentu selangnya. Dia selang antara
standar error tertentu. Nah, di sini kan sudah kita generate standar errornya. Nah, dan kita dengan demikian kita bisa buat variabel ya untuk membuat selang ini. Klik di work file ini, namanya ada gen R ini atau generate, lalu masukkan persamaan dia. Pertama saya ingin membuat variabel yang memuat nilai selang bawah sebesar 1 standar error dari si nilai ramalannya ini. Ya, misalkan saya beri nama ini adalah low 1 atau low 1 ya. Nah, ini sama dengan apa? Ini adalah CPIF yang dikurangi dengan SEF. Ya. Ini saya copy dulu untuk nanti. Lalu klik OK ya. Maka dia akan membuat variabel namanya low 1. Kemudian saya juga ingin membuat batas atasnya. Ya, saya beri nama misalkan high 1. Nah, ini ya, kalau high itu maka posisinya di atas dari si nilai dugaan atau nilai ramalannya. Maka di sini adalah plus. Lalu klik OK. Nah, kemudian kita bisa plotkan semua ini dengan blok CPI, CPIF, high 1 dan low 1 ya. 4 variabel ini di blok, kemudian klik kanan open as group. Nah, di sini bisa kita buat plot ya untuk menampilkan nilai semua ya. Kalau kita lihat ke bawah juga, ini adalah nilai forecastingnya ya, untuk informasi terlebih dahulu. Ya, maka kita bisa buat view, klik view kemudian grab di sini. Lalu klik OK. Nah, ini kalau gabungannya ya dari nilai forecastingnya ya. Jadi untuk periode nilai aktual itu nilai CPI sama dengan CPIF, oleh karena itu warna biru ini tertimpa oleh warna merah ya. Tapi untuk periode yang di forecast itu adalah 6 bulan terakhir di sini ya. Maka ini adalah kira-kira nilai forecastnya. Secara grafik tampilannya seperti ini ya. Kalau misalkan ingin dilihat dalam nilai, bisa kembalikan dengan klik view spreadsheet. Nah, saya ingin menyimpan gambar ini ya, jadi saya klik view, kemudian klik, saya klik freeze dulu, ya, lalu klik OK. Ya, ini sudah kotak yang terpisah, lalu di kotak yang baru ini saya klik name ya. Saya beri nama, misalkan ini adalah namanya plot forecast. Seperti itu, lalu klik Oke, ya, dia sudah tersimpan di sini. Jadi kalau sudah disimpan ini bisa di close ya. Nah, yang equation tadi bisa misalkan untuk kembali ke awal bisa klik view estimation output ya. Jadi seperti itu fitur-fitur yang bisa dilihat di Evious. Nah, terakhir ini tentu saja work file ini juga bisa di save ya di PC masing-masing ya, supaya nanti bisa digunakan pada waktu kemudian. Nah, ini adalah contoh praktek ya, analisis ARIMA pada Evious. Ya, di akhir kita peroleh nilai equation ya, ARIMA atau persamaan ARIMA yang terbaiknya, dan juga dari situ kita lakukan forecasting. Ya, jadi ini penggunaan ARIMA di Evious. Semoga bermanfaat, silakan dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.